Tuhan tidak pernah salah mengatur waktu. Salah satu pergumulan terbesar dalam hidup orang percaya adalah soal waktu. Kita sering bertanya, mengapa belum sekarang? Atau, mengapa harus lama ini? Hati kita ingin jawaban cepat, perubahan instan, dan jalan keluar yang segera. Ketika doa belum dijawab dan keadaan belum berubah, kita mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar peduli. Namun firman Tuhan menegaskan sebuah kebenaran yang menenangkan. Tuhan tidak pernah salah mengatur waktu. Manusia hidup dalam keterbatasan. Kita melihat hari ini, paling jauh esok. Kita menilai segala sesuatu dari rasa nyaman atau tidak nyaman yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan melihat hidup kita secara utuh, dari awal sampai akhir. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara acak. Segala sesuatu berada dalam pengaturan waktu Tuhan yang sempurna. Seringkali keterlambatan menurut kita adalah perlindungan menurut Tuhan. Apa yang kita minta hari ini bisa saja mencelakakan kita jika diberikan terlalu cepat. Tuhan tidak sekadar memberi apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Tuhan tidak hanya mengatur tujuan, tetapi juga tempo langkah hidup kita. Alkitab penuh dengan kisah tentang waktu Tuhan yang sempurna. Abraham harus menunggu puluhan tahun untuk menerima janji tentang seorang anak. Secara manusia, waktu itu terasa terlalu lama. Namun ketika Ishak lahir, itu terjadi tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan. Kejadian 21 ayat 2 berkata, "Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah." Bukan lebih cepat, bukan terlambat, tepat sesuai waktu Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika Tuhan belum bertindak, bukan berarti Ia lupa. Justru seringkali Ia sedang bekerja lebih dalam, membentuk karakter, menguatkan iman, dan menyiapkan hati kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Apa yang terasa lambat bagi kita, bisa jadi adalah proses penting dalam rencana Tuhan. Yesus sendiri hidup dalam ketaatan penuh pada waktu Bapa. Ketika Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang. Bahkan Ia menunggu sampai Lazarus mati. Secara manusia, ini tampak seperti keterlambatan yang menyakitkan. Namun akhirnya, kebangkitan Lazarus menyatakan kemuliaan Allah dengan cara yang lebih besar. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 4, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Apa yang terlihat terlambat ternyata adalah waktu terbaik menurut Tuhan. Firman Tuhan juga mengajar kita untuk belajar menunggu dengan iman. Mazmur 27 ayat 14 berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Menunggu bukan tanda kelemahan iman, melainkan latihan kepercayaan. Dalam menunggu, kita belajar bersandar, bukan mengendalikan. Mungkin hari ini kamu merasa waktu Tuhan terlalu lambat. Doamu belum dijawab, pintu belum terbuka, dan kelegaan belum datang. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah datang terlambat, dan Ia juga tidak pernah bertindak terlalu cepat. Segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah salah mengatur waktu, dan hidupmu aman di dalam pengaturan itu. Mari berdoa. Bapa yang setia, kami mengakui bahwa kami sering tidak sabar dan ingin segala sesuatu terjadi sesuai waktu kami. Ampuni kami ketika kami meragukan pengaturan MU. Ajari kami untuk percaya bahwa waktumu selalu sempurna, sekalipun kami belum memahaminya. Kami menyerahkan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.